Halo Pisces, dan halo juga bagi orang-orang yang ngintipin Pisces. Di kesempatan ini, di video ini, kita akan bahas bagaimana Pisces di bulan Januari tahun 2022. Baik itu rezeki dan asmaranya, ataupun hal lainnya. Pisces di bulan Januari tahun 2022. Untuk rezekinya, untuk asmaranya, oke. Ayo. Heart. Max. Labirin. Man. Bersetobrum. Letter. Snake. Bear. Waduh Pisces, penuh dengan tantangan. Oke, kita awali dari rezeki ini. Ini kartu heart. Jadi begini, di bulan Januari 2022, kamu itu sudah dekat sekali dengan apa yang paling kamu inginkan. Dalam artian gini, kamu menyukai suatu pekerjaan, kamu menyukai suatu usaha, dan kamu ingin melakukannya. Nah, jalannya itu kemungkinan besar terlihat sangat mudah dan mungkin akan terjadi. Namun sayang sekali, kelihatannya masih ada kendala dan masih ada kesulitan, sehingga hal tersebut sulit untuk bisa terwujud. Selain itu, pekerjaan kamu sehari-hari, kehidupan kamu sehari-hari juga mungkin akan terpengaruh. Nah, terpengaruh oleh apa? Terpengaruh oleh suasana hati kamu. Jadi, jika kamu sedang kesal dan jika kamu sedang marah, maka itu akan berefek ke pekerjaan kamu. Jadi oleh karena itu, tenanglah dan sabarlah di dalam menjalani kehidupan kamu, terutama di dalam menghadapi masalah-masalah yang ada. Selain itu, kamu juga kemungkinan akan bertemu dengan orang yang cukup mengesalkan hati. Nah, jika memang itu terjadi, ya sabar. Tidak perlu untuk bicara kasar dan tidak perlu untuk bicara kejam. Sabar saja, diam saja. Selain itu, ada kemungkinan juga gangguan lain dari eksternal, yaitu pasangan kamu. Mungkin pasangan kamu bertingkah, mungkin pasangan kamu ngaco, sehingga tindakan dia akan menyakiti hati kamu. Karena hati kamu sakit, maka mungkin pekerjaan atau bisnis kamu bisa berantakan. Nah, sekali lagi, tenanglah dan sabarlah di dalam menjalani hidup kamu. Hindari tindakan terburu-buru, hindari tindakan tergesa-gesa, dan hindarilah sebuah tindakan yang dilandasi dan dipengaruhi oleh emosi. Selanjutnya, ini kartu Max. Masih terkait dengan heart. Jadi begini, kamu mungkin akan menjumpai orang yang ingin memanfaatkan kamu, membohongi kamu, dan memanipulasi kamu. Selain itu, kamu juga mungkin akan bertemu dengan orang yang dimana dia berkata yang baik di depan kamu, namun di belakang kamu dia menjelek-jelekan kamu. Dia juga mungkin akan berusaha mengadu domba kamu, dan dia juga mungkin akan berusaha untuk memfitnah kamu. Kartu Max ini juga berkata bahwa di sekeliling kamu sekarang banyak pemain sandiwara, di mana mereka sangat pintar di dalam menyembunyikan isi hati mereka. Di hadapan kamu mereka selalu tersenyum, dan di hadapan kamu mereka selalu menyanjung. Padahal mah mereka ingin kamu hancur. Lalu, di dalam segi investasi, jika ada yang berusaha untuk menawarkan kamu untuk berinvestasi, dan juga jika ada yang berusaha untuk menawarkan
proposal atau kerjasama bisnis, maka sebaiknya kamu hindari, karena itu kelihatannya penipuan dan kebohongan. Selanjutnya ini kartu labirin, jadi seperti ini. Di bulan Januari 2022 ini, mungkin kamu akan menemui hambatan di dalam proyek ataupun bisnis kamu. Nah, mungkin tujuan dari proyek atau bisnis ini tidak tercapai, sehingga akan stuck, sehingga kamu akan bingung untuk bagaimana menyelesaikannya. Nah, di saat seperti ini, alangkah baiknya jika kamu bisa berdiam diri dulu. Alangkah baiknya jika kamu bisa tenang dulu dan berpikir dulu. Trace back dulu semuanya sampai dengan ke belakang, runut lagi secara rapi. Nah, setelah sudah trace back dan merunut, maka nanti kamu akan bisa menemukan di mana errornya. Nanti errornya bisa kamu beresin. Selain itu, jika kamu mencoba suatu hal, jika kamu ingin membangun sesuatu, misalnya bisnis. Nah, di dalam proses membangunnya ini kamu salah terus, stuck terus, dan juga ngaco terus. Nah, jika memang itu yang kamu alami, itu juga berarti kamu harus mundur sejenak. Mungkin kamu harus berpikir ulang, layakkah usaha ini untuk dibangun, dan layakkah ke depannya untuk diri kamu. Jadi dalam artian, jika memang tidak baik dan tidak bisa, maka jangan buang-buang waktu untuk menimba air dari kapal yang sedang karam, karena itu tidak mungkin. Jadi carilah usaha baru, carilah sesuatu yang bisa dibangun, dan carilah hal yang bisa membuat kamu lebih bahagia. Nah, ini dalam dunia kerja juga nih. Jika kamu terus-menerus dipres, terus-menerus disudutkan, terus-menerus digencet, dan di fitnah-fitnah, mungkin itu juga saatnya untuk kamu pergi dari tempat itu. Selanjutnya, ini kartu men. Inilah kartu keempat dan semua berkesinambungan. Jadi begini. Jika di bulan Januari tahun 2022 ini ada tindakan dari seseorang yang memiliki efek sangat buruk bagi kamu, sehingga mengguncang diri kamu, baik secara kejiwaan, finansial, mental, dan juga kesehatan, maka inilah saatnya untuk kamu meninggalkan dirinya. Inilah juga mungkin saatnya untuk kamu menyendiri saja. Nah, itu juga berarti jika kamu sekarang berada di dalam sebuah lingkaran toksik di dalam perusahaan, maka inilah saatnya untuk meninggalkan perusahaan tersebut. Inilah saatnya untuk lebih mandiri dan lebih bebas. Karena dengan lebih mandiri dan lebih bebas, itu lebih menyehatkan untuk jiwa dan juga mental kamu. Selain itu, hindarilah tindakan overthinking. Tidak perlu terlalu overthinking di malam hari ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Jalani semuanya dengan sederhana. Jalani semuanya dengan simple. Lalu jalani dengan penuh keberanian. Tidak perlu terlalu mikir jauh-jauh. Mikir saja hari ini dan mikir saja besok. Tidak perlu mikir sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan. Lalu, kamu juga sebaiknya tidak berpikir yang tidak-tidak mengenai kehidupan esok. Jadi, whatever happen, ya happen. Tidak perlu kamu terlalu banyak mikirin jauh-jauh. Ingat, kita punya Tuhan. Kita punya pelindung. Yang penting kita berusaha, yang penting kita hidup yang lurus, dan yang penting kita tetap berada di jalur Tuhan, maka pada akhirnya jalan keluar akan pasti ada. Oke, kita beralih ke asmara. Ini kartunya serem. Jadi begini, ini kartu Birds atau Broom yang berkata seperti ini. Ada kemungkinan besar pasangan kamu itu akan melakukan tindakan fisik kepada diri kamu. Mungkin berupa kekerasan, mungkin juga berupa pukulan, atau mungkin juga berupa teriakan, bentakan, atau hinaan. Selain itu, ada kemungkinan juga dia akan berselingkuh. Dia akan meninggalkan diri kamu untuk orang lain. Lalu dia juga mungkin akan membawa lari harta, membawa lari uang, dan membawa lari semua yang kalian miliki sampai dengan saat ini. Nah, kamu bisa melakukan beberapa hal untuk menyelamatkan diri kamu. Di antaranya, jika kamu dipukul, maka laporlah ke orang tua.
laporlah ke polisi. Selain itu, jika dia membawa lari uang, menggelapkan, ataupun juga berusaha untuk menipu uang kamu, maka sebaiknya kamu konfrontasi dia, minta balik uangnya, lalu pegang lagi dan juga amankan aset-aset kamu. Nah, ini bukan berarti kamu itu matre, tidak. Tapi ini adalah tindakan pencegahan agar kamu ke depannya itu tidak sengsara dan tidak ditinggalkan tanpa memiliki apa-apa. Lanjut, yang kedua, ini kartu letter. Jadi begini, di bulan Januari ini, mungkin kamu akan berhadapan dengan hukum. Lalu kamu juga mungkin akan menghadapi sebuah sidang. Lalu juga mungkin akan ada perceraian. Lalu kamu juga mungkin akan mendapatkan dokumen untuk kamu tanda tangani. Letter ini juga berkata, mungkin kamu akan membayar invoice, membayar tagihan. Apakah itu tagihan renovasi rumah, tagihan rumah sakit, tagihan berobat, atau suatu tagihan tertentu. Lalu letter ini juga terkait dengan apa? Terkait dengan komunikasi yang lambat. Jadi mungkin antara kamu dan pasangan kamu itu komunikasinya sangat lambat sekali. Atau mungkin bagi kamu yang single, kamu sedang mendekati seseorang, komunikasinya juga lambat. Kesannya kok dia tidak menanggapi kamu dan cuekin kamu. Nah, bagi kamu yang single, jika kamu sudah merasa cukup, sudah merasa lelah, jangan dipaksa. Sudah, kamu cari orang lain saja. Tidak perlu terlalu ngotot untuk bersama dengan dirinya. Selanjutnya, kartu ketiga, kartu snake. Ini kartu yang tidak begitu baik juga. Jadi gini, seperti yang dikatakan oleh kartu Birds atau Broom ini, bahwa dia bulan Januari ini ada kemungkinan pasangan kamu ingin memanfaatkan kamu, menipu kamu, dan membohongi kamu. Selain itu ada kemungkinan juga dia akan berselingkuh, main gila dengan seseorang, dan parahnya lagi, mungkin saja dia main gila dengan teman kamu sendiri atau dengan orang yang kamu kenal. Lalu, di dalam hubungan sosial dengan sesama, ada kemungkinan teman kamu ingin mencelakai kamu, mengambil uang kamu, mengambil harta kamu, atau dia ingin menjerumuskan kamu ke dalam sebuah investasi bodong atau arisan palsu. Nah, jadi pada poinnya, di bulan Januari ini berjaga-jaga. Simpan uang dengan baik, simpan uang dengan seksama, simpan semua dokumen dengan aman, lalu jagalah diri kamu, jagalah hati kamu, jangan mudah percaya kepada orang lain. Lebih waspadalah di dalam menjalani kehidupan ini. Yang terakhir, ini kartu bear. Jadi seperti ini, meskipun pada akhirnya kamu harus sendiri, meskipun pada akhirnya kamu akan bercerai atau berpisah dengan pasangan kamu, namun kamu masih tetap kuat, kamu masih tetap hebat, kamu bisa menjalani kehidupan kamu dengan baik, kamu akan menjadi orang yang lebih berhasil, dan kamu akan menjadi orang yang lebih sukses. Selain itu, pada akhirnya kamu juga akan merasa bahwa akhirnya semua yang kamu kerjakan dan semua yang kamu usahakan bisa kamu gunakan untuk diri kamu sendiri. Lalu kamu juga pada akhirnya akan bisa untuk lebih memanjakan diri sendiri dan mengutamakan diri kamu sendiri. Ya, meskipun agak berat dan agak sulit, namun keberhasilan akan bisa kamu dapatkan. Baik itu keberhasilan finansial, keberhasilan di dalam asmara, ataupun keberhasilan di dalam kehidupan secara umum. Dalam artian begini, melalui kesakitan, melalui penderitaan, dan melalui kekecewaan, kamu akan bertumbuh, kamu akan hebat, dan kamu akan kuat sekali. Oke Pisces, whatever happen, tetap semangat. Kami doakan yang terbaik, dan kami juga doakan agar semua hal yang buruk tidak terjadi kepada kita semua. Oke, good luck, Godspeed, sampai jumpa lagi.